Saudara, ratusan rumah warga di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak berat pasca diterjang puting beliung. Warga mulai membersihkan puing-puing yang terbawa puting beliung. Sejumlah warga kompleks Gria Permata Raya, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat membersihkan rumah dari puing-puing. Dibantu aparat TNI, mereka juga bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan material yang terbawa puting beliung. Data BPBD hingga Rabu malam, tercatat ada 379 rumah rusak akibat diterjang puting beliung. BPBD dan TNI juga akan membangun posko pengungsian untuk warga terdampak di Desa Nanjung Mekar. Sementara itu, saudara, puing-puing bangunan pabrik masih berserakan di area sekitar pabrik dan Jalan Raya Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah material bangunan pabrik seperti seng berukuran besar masih tersisa di atas pohon dan trotoar. Tampak juga petugas PLN dikerahkan untuk memperbaiki kabel listrik agar listrik di kawasan industri serta permukiman dapat kembali normal. Diinformasikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Video amatir warga ini merekam saat atap sebuah pabrik di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung berterbangan akibat terjangan puting beliung. Saat kejadian, karyawan pabrik yang sedang bekerja berhamburan keluar saat atap mulai berterbangan terbawa angin. Selain menerbangkan atap, sejumlah kendaraan tampak terguling diterjang puting beliung. Video amatir lain memperlihatkan pusaran angin menghantam berputar-putar di atas kawasan permukiman dan industri di wilayah perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hujan deras dengan intensitas tinggi disertai puting beliung ini terjadi pada Rabu sore. Kencangnya angin bahkan membuat banyak pohon tumbang dan merusak sejumlah fasilitas umum. Tidak hanya rumah, bangunan lainnya pun seperti toko hingga rumah ibadah rusak berat. Hujannya gede. Angin sama angin. Itu angin dari barat ke tuh sebelah sana apa? Dari utara. Ya. Dari utara Ya, itu angin. Yang keangkat angin apa aja, Bu? Itu atap-atap pabrik. Atap-atap pabrik ya. Atap pabrik. Ini, warung-warung tuh yang di sana, warung-warung pohon pada tumbang. Ibu, warung Ibu di sini ini gimana, Bu? Ini warung Ibu depan PT Indo Neptune. Ketimpa atap itu. Atap yang ini tuh, timpa atap di PT Kuaram ke sini terbang. Ini, Bu, baru pertama kali kayak. Iya, baru pertama sekarang. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin langsung meninjau lokasi terdampak bencana angin puting beliung, serta menjenguk para korban luka yang dirawat di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, pemerintah daerah masih mendata sejumlah kerusakan dan korban akibat terjangan angin puting beliung. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi selengkapnya terkait angin kencang yang melanda Kabupaten Bandung dan Sumedang pada Rabu sore kemarin. Saat ini kami telah terhubung dengan peneliti klimatologi Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer BRIN, Ibu Erma Yuli Hastin. Selamat siang menjelang sore, Ibu Erma. Bu Erma, sebelumnya saya ingin konfirmasi terlebih dahulu nih, Bu. Benarkah angin kencang yang melanda Kabupaten Bandung kemarin sore ini merupakan tornado pertama yang terjadi di Indonesia? Bu Erma? Ya, baik, konfirmasi dari saya ya. Kenapa kita bisa menyatakan ini sebagai tornado like atau mirip dengan tornado? Karena skala. Jadi dalam meteorologi itu kita bicara soal skala. Kalau puting beliung itu skalanya mikro, kurang dari 2 km. Sementara kalau ada fenomena yang lebih dari puting beliung secara skala ruang, ya, itu kita menyebutnya sebagai skala meso. Tornado ada di skala meso itu, yaitu lebih dari 2 km secara radius ya, sampai 2 km, karena semua wilayah area fenomena cuaca yang berada di antara 2 kilo sampai 2000 km golongkan sebagai skala meso.
Oleh karena itu, ini bukan puting beliung biasa yang seperti selama ini, karena dari aspek skala itu tadi ini lebih besar gitu loh, lebih luas. Itu pertama. Yang kedua, durasinya juga beda gitu ya. Kalau puting beliung biasa, biasanya paling lama 10 menit udah selesai itu angin gitu. Akan energinya sudah luruh begitu ya. Jadi sangat singkat. Puting beliung biasa yang umum terjadi di Indonesia sangat singkat gitu ya, sehingga sangat sulit diprediksi dan dideteksi. Nah, ternyata yang kemarin itu terdeteksi dari satelit Himawari awan. Struktur awannya itu ada bulatan gitu ya. Kemudian tengahnya ada mata badainya begitu ya, kelihatan. Kalau satelit saja bisa menangkap, berarti kan skalanya ini memang luas gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi kita bicara soal skala. Sebenarnya mau sebut apapun oke, nggak masalah gitu. Yang penting adalah bahwa si puting beliung ini sudah bermanifestasi sedemikian rupa sehingga lebih luas ruang skala radius putarannya, dan juga dalam durasi juga dia lebih lama terjadinya, lebih dari 10 menit gitu ya. Nah, dalam riset-riset kami mengenai puting beliung, yang terkuat itu pernah ada siklus hidup sampai 23 menit. Pada saat tahun 2021 di Cimenyan, Bandung, begitu ya, 300-an rumah juga waktu itu, tetapi tidak sekuat sekarang gitu, tetap aja tidak sekuat sekarang, gitu ya. Nah, kita perlu mengkonfirmasi kecepatannya sekarang berapa, karena kalau tornado minimal itu 65 km per jam, itu ada skala Fujita 0, F0 dari tornado, jadi ada F0, F1, F2, sampai yang tertinggi F5, begitu kan. Nah, kita melihat threshold dari pengamatan visual ya, karena belum ada konfirmasi kecepatan anginnya berapa kemarin itu gitu ya, itu bisa mengasumsikan, saya bisa berasumsi di sini, tim kami bisa berasumsi bahwa ini adalah sudah masuk kriteria tornado, sudah terpenuhi dengan 3 hal kriteria tadi. Kemudian yang keempat adalah dampak ya, dampaknya sangat luas kan, ini meliputi 5 kecamatan yang terdampak, baik yang paling parah rusaknya maupun yang kecil-kecil. Kita bisa lihat bagaimana pohon-pohon itu tumbang, itu kan sudah skala Beaufort 8. Kalau kita perhatikan angin kencang ada skala-skalanya, itu sudah masuk skala Beaufort 8 kalau sampai menumbangkan pohon. Jadi kriteria itu semua sudah sangat terpenuhi semua gitu loh, dari 4 kriteria tadi ya, radius, skala, durasi, dan dampak. Sehingga ini sudah kita bisa katakan ini adalah tornado-like ya, mirip dengan tornado karena sudah memenuhi kriteria-kriteria sehingga kita menyebut itu sebagai tornado. Saya kira itu. Ya, jadi ada 4 kriteria yang memang menunjukkan bahwa terjangan angin kencang yang terjadi kemarin sore ini adalah tornado. Ada durasi, radius, skala, dan juga dampak. Nah, ini ada foto, Bu Erma bisa jelaskan bagaimana orang awam, mungkin seperti saya dan juga masyarakat Indonesia lainnya yang memang melihat foto ini bisa terwakilkan gitu, melihat wah ini adalah foto dari terjangan tornado, bukan angin puting beliung biasa. Yang mana angin tornadonya? Mungkin Bu Erma bisa jelaskan dari foto yang memang saat ini tergambar di layar kaca. Ya, walaupun saya ini belum bisa lihat ya, tapi saya mampu sudah saya ketahui gitu ya, itu yang pasti itu kalau ada awan mendung kemudian bawahnya ada semacam kayak belalai gitu ya, corong dari awan itu gitu ya, itu kan sudah tanda-tanda gitu akan ada pembentukan gitu ya, ada sesuatu yang turun nih, ada angin kencang di situ yang muter gitu. Oleh karena itu kayaknya ada belalai, kita sebutnya waktu itu belalai ya, belalai, dan itu biasanya diturunkan dari awan cumulonimbus. Tapi yang membedakan ini bukan puting beliung nih, tapi kayaknya lebih parah dari puting beliung, itu durasinya aja Mbak yang bisa diketahui. Kalau kita nggak putarannya itu, dia bisa mengangkat apa aja tuh yang dilintasinya gitu ya. Kalau dia bisa sampai mengangkat terbang-terbang semua nih gitu ya, seperti yang kita saksikan di video itu gitu ya, artinya kalau dari jauh kita melihatnya ya, artinya wah ini bahaya nih gitu. Kita yang sudah bisa melihat itu penampakan dari jauh, maka bersiap-siap untuk berlindung di rumah itu gitu misalnya ya. Saya lihat kan ada banyak yang mengcapture foto dan merekam videonya, itu harus berlindung gitu ya, karena kita nggak tahu pergerakannya kemana, bisa jadi ke arah dia kan gitu, ke arah rumahnya begitu. Nah itu kita harus berlindung. Jadi bisa diketahuinya dari apa? Dari awan hitam itu tadi ya,
kemudian ada corong awan di bawahnya itu ya seperti belalai itu gitu, dan ada pusaran sehingga yang tampak dari kita adalah puing-puing yang berterbangan. Itu menandakan bahwa itu sangat dahsyat gitu loh kecepatan anginnya di sana. Saya kira itu untuk menggambarkan secara umum bagaimana kita harus berlindung ya ketika ada semacam penampakan dari tornado ya, mini tornado yang seperti itu. Baik, jadi memang bisa dilihat dari durasinya dan juga dampak dan juga skala dari bagaimana angin itu menerjang suatu wilayah seperti itu ya. Baik, terima kasih atas informasinya peneliti klimatologi Pusat Riset dan Teknologi Atmosfer BRIN, Ibu Erma Yuli Hastin atas informasinya. Selamat siang, salam sehat Bu. Selamat siang, Mbak Jian.